Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025 dari kelas PSTIA. Di video kali ini saya akan membuat tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 3 yaitu Configure VLANs and Trunking. Nah, jadi saya akan membuat topologinya terlebih dahulu di paket tracer. Yang pertama, ini kita akan menyiapkan dua PC. Selanjutnya kita siapkan juga dua switch. Oke. Nama ini kita ganti terlebih dahulu menjadi PCA, kemudian switch S1, ini S2, dan yang terakhir ini PCB. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Pertama itu dari PC kita menggunakan kabel copper straight through di fase Ethernet 0 ke switch 1 di fase Ethernet 0/6. Kemudian kita ganti ke kabel copper crossover. Di sini kita masukkan di fase Ethernet 0/1 menuju switch 2-nya di fase Ethernet 0/1 juga. Lalu dari switch menuju PCB-nya itu kita menggunakan copper straight through lagi di fase Ethernet 0/18 di PCB-nya itu ke fase Ethernet 0. Oke. Selanjutnya di sini kita atur dulu IP-nya. IP dari PCA dan juga PCB-nya. Nah, di sini kita ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di IPv4 address-nya ini kita masukkan 192.168.10.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kalau sudah, selanjutnya di PCB. Di sini kita isi IPv4-nya 192.168.10.4. Dan ininya default gateway 192 atau 68.10.1. Oke, selanjutnya di sini kita akan configure basic settings for each switch-nya. Jadi pertama ini kita buka desktop tab on PC, kemudian kita ke terminal. Ini. Hmm, Maaf tadi ada yang terlupa untuk kabel konsolnya. Jadi kita masuk ke yang RS menuju switch 1 ini di konsol. Begitu juga dengan yang PC, kita hubungkan ke switch 2 di konsol. Oke, selanjutnya ini kita buka terminal. Nah, sudah ada. Maaf Kak, kurang teliti. Nah, selanjutnya di sini kita enter aja langsung. Kemudian kita masuk ke enable. Aduh, ini fungsinya untuk masuk ke privilege exec mode ya. Kemudian kita config terminal. Ini untuk masuk ke global configuration. Kemudian kita atur hostname untuk menetapkan nama host switch-nya menjadi S1. Oke.
Kalau sudah, kita masukin enable secret class. Ini untuk mengatur kata sandi terenkripsi untuk mode enable dengan password class. Password ini lebih aman karena disimpan dalam bentuk terenkripsi. Jadi enable secret class. Oke, kalau sudah kita masukkan command line console zero. Ini untuk masuk ke konfigurasi line console untuk mengatur sesi akses konsolnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan password Cisco untuk mengatur kata sandi Cisco untuk akses konsolnya. Selanjutnya, kita ke login untuk mengaktifkan autentikasi untuk sesi konsol, sehingga pengguna harus memasukkan password yang telah di-set. Oke, kalau sudah, kita masuk ke line VTY 4. Nah, ini tuh untuk mengatur line VTY untuk akses jarak jauh. Misalnya telat melalui telnet atau SSD pada jalur 0 hingga 4. Jadi line VTY 0. Kemudian kita masukkan password Cisco untuk mengatur passwordnya. Kemudian kita masukkan lagi loginnya agar mengaktifkan autentikasi dari passwordnya. Selanjutnya, di sini kita masukkan, ini kita exit dulu. Nah, lalu kita masukkan service password encryption. Nah, service password itu untuk mengenkripsi semua kata sandi yang ada di konfigurasi agar tidak terlihat dalam bentuk teks biasa. Kemudian kita masukkan banner emoji untuk mengatur pesan message of the day yang akan ditampilkan kepada setiap pengguna yang login ke switch-nya. Ini kita atur. Banner MOTD authorize users only. Oke, kalau sudah, di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Ini tuh fungsinya untuk masuk ke mode konfigurasi untuk interface VLAN 1-nya. Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan IP address. Ini untuk mengatur IP address dengan subnet max yang tertera untuk VLAN 1-nya. Jadi kita masukkan IP address 192.168.1.11.25. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita masukkan no shutdown untuk mengaktifkan interface VLAN-nya. Atau membuat si interface VLAN ini selalu berada di keadaan up. Kalau sudah, kita exit. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan command interface range. Ini fungsinya itu untuk mengatur rentang interface tertentu. Jadi kita mengatur rentang interface dari, kalau di command yang ini, interface range-nya itu dari fast Ethernet 0/2 sampai fast Ethernet 0/5. Kemudian fast Ethernet 0/7 sampai fast Ethernet 0/24. Lalu gigabit Ethernet 0/1 sampai 0/2.
Kalau sudah, kita masukkan lagi command shutdown-nya. Oke, selanjutnya kita exit. Oke, kemudian kita exit lagi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke clock set. Jadi clock set itu untuk mengatur jam dan tanggal pada switch. Jadi kita settings ini jamnya 15.30 di tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian kita copy running config, startup config ini untuk menyimpan proses yang telah dilakukan. Ya, oke. Kalau sudah, selanjutnya kita setting juga di switch 2-nya melalui PCB. Kita ke terminal. Oke, sama aja ya untuk komen-komennya. Karena kita masuk dulu ke privilege exec mode-nya. Kemudian kita masuk ke global configuration. Kita atur nama hostnya. Kemudian kita buat password class. Kita masuk ke line console 0. Kemudian kita buat password yaitu Cisco login. Setelahnya kita atur juga si line VT ini untuk mengatur jarak aksesnya. Selanjutnya, tadi itu dari login, situ harusnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini kita atur lagi passwordnya, Cisco, samain aja. Kemudian kita login. Kalau sudah login, kita exit. Baru kita service password encryption-nya. Ini untuk mengenkripsi semua kata sandi itu menjadi teks biasa. Selanjutnya kita atur juga message of the day-nya. Kemudian kita masuk ke interface VLAN satunya. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan yang hostnya S2 IP-nya. Jadi kita masuk IP address 192.168.1.2.255.255.255. Oke, kalau sudah kita shutdown dan exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface range yang untuk mengatur tentang interface-nya itu pas Ethernet 0/2 sampai 17, kemudian pas Ethernet 0/19 sampai 24, kemudian pas Ethernet 0 gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Oke, kalau sudah kita shutdown, kemudian kita exit. Kita exit lagi.
Baru kita mengatur jamnya 15.30, 19 Agustus 2021. Kemudian kita simpan juga menggunakan copy running config startup config. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita coba ping, kan PC A, ping PC B, itu harusnya bisa. Kita coba ya. Kita ping PC B tadi 192.168.10.4. Nah, dia bisa. Bener-bener nggak ada request timeout-nya. Kemudian kita coba. Sekarang dia ngeping switch 1. Nah, ini tuh harusnya tidak berhasil. Atau request timeout. Nah, hal ini dikarenakan mereka tuh berada di eh tunggu dulu. Oke, ini bener ya gagal. Nah, selanjutnya ini kita ping lagi switch 2. Ping juga switch 2-nya. Nah, ini tuh harusnya RTO juga. Hal ini dikarenakan mereka ini ada di subnet yang berbeda. Gitu. Jadi, tidak bisa di ping. Tuh, request timeout. Hmm. Ini ya. Oke. Jadi, tidak bisa di ping. Hanya PC A, PC B yang bisa. Selanjutnya, kita akan membuat VLANs di switch. Jadi, kita ke switch 1. Oke. Kita ke switch 1. Kemudian ini kita masuk ke VLAN 10 untuk membuat VLAN dengan ID 10. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke global configuration. Oke, kalau udah, ini kita kasih nama operation untuk VLAN 10-nya. Kemudian kita masuk ke VLAN 20. Kita beri nama parking IoT. Selanjutnya kita masuk ke VLAN 99. Kita kasih nama manajemen. Kemudian masuk ke VLAN 1000. Kita beri nama native. Kemudian kita end. Selanjutnya kita show VLAN brief. Ini untuk menampilkan ringkasan konfigurasi VLAN yang ada pada switch. Nah, ini dapat kita lihat sudah sama dengan yang di lab. Oke, nih nama-nama yang udah kita buat tadi ada operation, parking IoT, manajemen, dan juga native. Statusnya itu aktif. Dan untuk portnya itu semua fast Ethernet dan gigabit Ethernet itu masih ada di default gitu. Selanjutnya ini kita buat juga di S2. Oke, jadi kita masuk ke VLAN 10. Oh, belum masuk ke global configuration. Kita kasih nama operate.
Kita masuk ke VLAN 20. Kita beri nama parking IoT. Kemudian kita masuk ke VLAN 99. Kita beri nama manajemen. Masuk ke VLAN 1000. Kita beri nama native. Kemudian kita show VLAN brief. Ya, harusnya sama ya. Tuh, sama ya. Seperti yang di switch 1 tadi. Oke, selanjutnya kita assign VLANs to the correct switch interface. Jadi kita assign PCA di operation VLAN, ke operation VLAN-nya. Nah, kita masuk ke global configuration. Kemudian kita masukkan interface F0/6. Ini untuk masuk ke konfigurasi interface Fast Ethernet 0/6 ya. Oke, kalau udah kita switch port mode access. Ini untuk mengatur mode switch port interface ke ke mode akses. Artinya port itu hanya akan digunakan untuk satu VLAN. Nah, selanjutnya kita switch port access VLAN 10. Ini untuk menghubungkan interface Fast Ethernet 0/6-nya ke VLAN 10. Ah, oh, oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke mode konfigurasi untuk VLAN 1. Kemudian kita no IP address. Ini untuk menghapus IP address yang telah di-set di VLAN satunya. Nah, typo. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 99. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Jadi yang tadi di VLAN 1 dihapus, tapi dipindah ke VLAN 99. Oke, kalau sudah kita end. Nah, kalau sudah di end, ini kita show VLAN brief. Untuk menampilkan ringkasan konfigurasi VLAN ya. Nah, sini bisa dilihat nih, untuk ports yang Fast Ethernet 0/6 itu udah pindah ke VLAN 10. Gitu. Tadi kan kita yang ini, switch port mode access-nya itu. Nah, kemudian sekarang kita coba show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk status dari VLAN 99-nya. Statusnya itu up and down. Nah, jadi karena VLAN itu eksis di database, tapi down karena VLAN itu nggak assign di active portnya. Gitu. Nah, kemudian kita ke
ke PCB, ke terminalnya. Nah, di sini kita masuk dulu ke global configuration, kemudian kita masuk ke flash Ethernet yang 0/18. Kemudian kita switch port juga. Switch port mode access-nya juga. Kita pindah ke VLAN 10. Selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1. Kita hapus IP address-nya yang udah di-set di awal tadi. Kita masuk ke VLAN 99 dan kita masukkan IP address dan subnet mask-nya. Oke, kalau sudah kita exit. Kita show VLAN brief. Nah, di sini sudah dapat dilihat untuk VLAN 10-nya itu portsnya udah ada flash Ethernet 0/18. Tadi kan masih kosong tuh. Selanjutnya, S1 able to display. Kita masuk lagi ke PCA. Lalu kita ping si ini switch 2-nya. Ping 191.168.1.12. Pingnya 2 kali. Nah, jadi ini udah dapat dilihat ya kalau ini tuh nggak bisa karena IP address untuk switch-nya itu sekarang adanya di VLAN 99. Nah, VLAN 99-nya itu nggak terhubung, nggak terkirim ke interface Fast Ethernet 0/1-nya. Nah, tadi itu kan kita coba nih di awal untuk ngeping PCB itu bisa ya. Sekarang kita coba lagi. Tadi ngeping 10.4. Nah, yang tadinya bisa itu jadi nggak bisa juga karena interface Fast Ethernet 0/1-nya itu nggak assign ke VLAN 10. Jadi VLAN 10-nya juga nggak dapat mengirimkannya. Jadi request timeout. Oke, selanjutnya ini kita ke part 3 untuk maintain VLAN port assignments and VLAN database. Jadi pertama itu kita masuk ke global configuration-nya. Kemudian kita ke interface range untuk mengatur rentang interface tertentu. Di sini range-nya Fast Ethernet 0/11 sampai 24. Kemudian kita switch port mode aksesnya. Kita switch ke VLAN 99. Tadi VLAN 10 ya. Kemudian kita end.
Nah, di sini kita show VLAN brief. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk fast Ethernet 11 sampai 24 itu udah pindah ke VLAN 99 yang tadinya masih terhubung menjadi satu di default. Oke, selanjutnya kita masuk ke global configuration lagi. Kemudian kita atur interface range 9 fast Ethernet 0/11 sama fast Ethernet 0/21. Nah, ini kita switch port aksesnya ke VLAN 10 dan kita end. Selanjutnya kita show VLAN brief. Nah, ini sudah pindah juga untuk fast Ethernet 10 dan fast Ethernet 0/21. Selanjutnya, kita akan remove VLAN assignment dari interface-nya. Kita masuk ke interface. Kita masuk ke global configuration dulu. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0/24. Kemudian kita masukkan command no switch port untuk ngapus tadi ya. Susulannya. Nah, ini kita end. Nah, kemudian kalau kita show VLAN brief, which VLAN is F0/24 now associate with? Nah, kita lihat nih, yang 24 kemana? Sudah tidak ada. Jadi dia tidak masuk ke VLAN manapun. Dia masuk ke VLAN default. Karena tadi udah dipindahkan. Jadi dia kembali ke default-nya. Bukan nggak ada ya. Tuh, dari yang sebelumnya tuh dia masih terhubung ke VLAN 99. Nah, sekarang dia tuh sudah kembali ke default. Tuduh. Oke. Selanjutnya, kita remove VLAN ID dari VLAN database. Nah, di sini kita masuk ke interface F0/24. Kemudian kita switch port access VLAN 30. Nah, kemudian kita show VLAN brief. Kita exit dulu. Kita show VLAN. Nah, dapat dilihat di sini untuk fast Ethernet 24 itu dia langsung masuk ke VLAN 30. Jadi karena tadi tuh kita langsung switch port akses ke VLAN 30, padahal VLAN 30-nya itu kan doesn't exist nih, nggak ada. Nah, jadi dia creating VLAN 30, langsung auto membuat VLAN-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke global configuration, kita masukkan command no VLAN 30. Selanjutnya kita end. Nah, kalau sudah, kita show VLAN brief-nya lagi. Nah, VLAN 30 itu kan udah nggak ada. Kemudian, untuk fast Ethernet 24-nya itu juga sudah tidak ada.
gitu. Jadi dia ikut terhapus. Lalu kita masuk ke global configuration. Kita masuk nih ke face Ethernet 0/24. Kemudian kita no switch port access VLAN. Kita N. Nah, aduh, kita show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat kalau si F0/24 itu kembali ke default. Karena kan tadi yang VLAN 30 itu udah nggak ada. Jadi dia kembali lagi. Jadi karena ada command no switch port access VLAN untuk fast Ethernet 0/24, maka dia kembali ke default. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 4 untuk configure and 802.1 key trunk between the switch. Jadi kita akan use DTP to inisiasi trunking di fast Ethernet 0/1. Jadi DTP itu merupakan protokol milik Cisco yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatiskan pembuatan koneksi terang antar switch. Nah, terang sendiri adalah jenis koneksi pada jaringan yang memungkinkan beberapa VLAN mengalir melalui satu koneksi, sehingga memungkinkan penghubung yang efisien antar VLAN di berbagai switch. Kemudian DTP itu mengatur koneksi dengan menentukan apakah port akan bekerja sebagai port access atau terang secara otomatis. Nah, tergantung pada pengaturan port pada perangkat yang terhubung. Pada percobaan ini menggunakan DTP mode disable, yang mana port ini akan secara aktif meminta perangkat di ujung lain untuk membentuk terang, sehingga port berusaha membuat terang secara otomatis jika perangkat di ujung lain juga mendukung trunkingnya. Gitu. Jadi, pertama nih, kita masuk interface pas Ethernet 0/1. Kemudian kita switch port mode dynamic disable. Nah, jadi ini untuk mengatur switch portnya pada mode dinamis atau disable, di mana switch secara otomatis akan mencoba membentuk terang dengan perangkat lain yang mendukung trunking. Oke, selanjutnya kita hmm, ini sama ya. LAN protocol on interface VLAN 99 change state to up. Kemudian kita kemudian you should also receive link status message on S2. Nah, kita cek nih di switch 2-nya. Nah, ini kita juga dapat apa tuh namanya link status message-nya. Kemudian kita balik lagi. Kita balik lagi ke switch 1. Ini kita exit dulu. Kemudian kita show VLAN group. Oke, tadi itu yang di. Nah, di sini dapat diketahui kalau fast Ethernet
nol satunya, nol slash satunya itu nggak ada di show di VLAN briefnya ini. Kemudian kita show interface trunk. Ini untuk menampilkan status dan konfigurasi trunk yang ada pada switch. Nah, jadi nih dapat dilihat ya. Di sini tuh nama portnya itu VLAN Fast Ethernet 0/1, modenya disable, ya pokoknya statusnya trunking gitu. Jadi udah sesuai sama yang kita buat tadi. Kemudian kita show interface trunknya. Oke. Tadi udah ini. Oh, di S2. Jadi tadi tuh kita ke S2 dulu, guys. Maaf, salah lihat. Hmm. Nah, di sini. Oh, enggak deh ini. Sampai di global configuration aja. Eh, privilege exact mode maksudnya. Ini kita show VLAN brief. Nah, dia tuh ikut nggak ada yang si fast Ethernet 0/1-nya. Kemudian kita show interface VLAN, interface terangnya. Nah, di sini udah ada. Sama kayak yang di switch satu tadi. Oke, selanjutnya kita coba ping CAN S1 ping S2. Nah, ini baru kita ping. Berapa tadi? 192.168.1.12. Nah, dia tuh bisa ya di ping antara S1-nya tuh bisa ngeping S2. Kemudian kita karena ya udah sama gitu subnetnya. Selanjutnya baru kita ngeping dari PC A ke PC B. 92.168.10.4. Nah, ini berhasil. Kemudian karena dia sudah berada di jaringan yang sama juga, kemudian kita ping S1-nya. Nah, ini tuh harusnya nggak bisa. Oke, benar ya RTL 33-nya. Kemudian kita ping S2-nya dari PCA. Berapa ya tadi? Nah, ini harusnya request timeout juga. Jadi di switch yang di VLAN 99 dan di PC itu di VLAN 10, maka ping antara VLAN-nya itu nggak berhasil gitu. Makanya untuk dari PC ke switch itu nggak bisa, tapi dari switch ke switch bisa, dari PC ke PC juga bisa. Seperti itu. Selanjutnya, ini kita ke step 2 untuk manually configure trunk interface fast Ethernet 0/1. Kita masuk ke PC A. Oh,
Salah, salah ingat. Ini kita masuk ke interface flash Ethernet 0/1. Kemudian kita switch portnya. Mode terang. Kemudian show interface terang. Astaga. Typo semua. Nah, ini interface terang dari pas Ethernet 0/1. Kemudian kita modify the trunk configuration. Jadi interface, salah. Config, interface F0/1. Kemudian kita switch port trunk native VLAN 1000. Oke, selanjutnya kita exit. Selanjutnya kita show interface trunk. Oke, jadi tadi itu kan ini adanya status trunkingnya native VLAN ini satu kan. Kemudian ini tadi udah kita atur, jadi native VLAN itu 1000. Seperti itu. Baiklah, jadi ini untuk yang di lab sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan paket tracer yang di modul. Sekarang sudah berganti ke modul ya. Coba 3 virtual LAN. Pertama, ini kita ini. Kita buat VLAN dengan switch tanpa router. Kita buat dulu topologinya. Kita menggunakan satu PC, satu laptop, dan satu switch. Ya. Untuk kabelnya, itu kita gunakan copper straight through dari fast Ethernet 0 menuju switchnya itu di fast Ethernet 0/1. Kemudian dari switchnya fast Ethernet 0/2 itu kita hubungkan ke laptop di fast Ethernet 0. Selanjutnya kita atur dulu terlebih dahulu IP-nya. Hmm, IP-nya itu 192.168.1.2. Oke. Selanjutnya kita atur di laptop. Nah, kita masukin IP-nya 192.168.3. Oke, selanjutnya kita tes koneksi antara PC dan laptopnya. Jadi kita ping. Nih, kelihatan ya. Hmm, tadi berapa? 192.168.1.3. Oke, berhasil ya untuk pingnya. Selanjutnya kita akan di percobaan ini tuh dibuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke switch PCLI-nya. Oke, kita masuk ke privilege exec mode.
Selanjutnya kita masuk ke global configuration. Lalu kita masuk ke VLAN 10-nya. Kita masuk VLAN 10, kita kasih nama lab komputer. Jangan lupa pakai underscore. Selanjutnya kita exit. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Kita beri nama ruang dosen. Lalu kita exit. Selanjutnya kita setting masing-masing interface-nya. Jadi di sini kita masuk ke interface Fast Ethernet 0/1. Kemudian kita switch port mode aksesnya. Ini sih sebenarnya komen-komen itu sama kayak yang di lab, yang di modul ini. Cuma ya beda study case aja gitu. Beda topologi. Kita masukkan command switch port access VLAN 10. Jadi ini tuh nantinya port Fast Ethernet 0/1-nya akan masuk ke VLAN 10 yang tadinya berada di default. Dan kita exit. Selanjutnya kita masuk ke Fast Ethernet 0/2. Ini kita switch port mode access-nya ke VLAN 20. Gitu. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita show VLAN brief. Nah, dapat dilihat ya untuk lab komputer itu untuk port 0/1-nya itu pindah ke lab komputer dan 0/2-nya itu pindah ke ruang dosen. Nah, setelah konfigurasi, tes kembali koneksi antara PC dan laptop. Kita tes ya, antara PC dan laptop. Hmm, ping 192.168 itu berapa? Titik 1.3. Titik 1.3. Nah, jadi tadi itu kan bisa, sekarang sudah tidak bisa. Karena dia tuh sudah berada di VLAN yang berbeda. Gitu. Jadi kan tadi tuh yang Fast Ethernet 0/1 itu kan yang menghubungkan antara PC dan switch. Kemudian Fast Ethernet 0/2 itu yang menghubungkan antara laptop dan switch. Nah, kemudian mereka ini berada di VLAN yang berbeda gitu. Jadi sudah tidak dapat terhubung. Jadi ketika di ping itu gagal. Seperti itu. Selanjutnya ini kita akan mencoba yang dengan router. Jadi dari tes IP-nya sama. Oh, yang PC ini sama ya IP-nya. Kemudian yang laptop kayaknya beda deh. Beda. Kita ganti dulu. 168.2.2. Selanjutnya, kita tambahkan. Iya, kita tambahkan router. Router di mana? Routernya yang 4331. Nah, ini kita hubungkan menggunakan kabel copper straight through dari Fast Ethernet 0/4 ke Gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, selanjutnya ubah IP di PC dan laptop serta tambahkan gateway. Oh gitu. Jadi kan tadi udah kita ubah tuh IP di laptopnya karena yang di PC sama sih. Tapi ini kita masukkan default gateway-nya itu 192.168.
168.1.1. Kemudian yang di laptop juga kita ubah 168.22. Default gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Kalau sudah, kita ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke global configuration-nya dulu. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 0/4. Karena tadi itu port yang menghubungkan ke routernya. Kita switch port mode terang. Kemudian kita exit. Untuk mengubah portnya itu ke mode terang. Selanjutnya, kita setting router agar bisa dilakukan interkoneksi antar VLAN untuk setting router dari PC. Jadi kita masuk ke router, kita masuk ke CLI-nya, kemudian kita enable untuk masuk ke privilege exec mode, masuk ke global configuration. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Karena itu yang tadi terport yang di routernya yang dihubungkan. Kemudian kita no shutdown agar portnya ini selalu berada di keadaan up. Kemudian kita kemudian kita exit. Selanjutnya penambahan subinterface. Ini sesuai dengan banyaknya VLAN yang akan ditangani. Berhubung hanya 2 VLAN, maka perlu dibuat 2 subinterface saja. Tadi kan cuma pakai VLAN 10 sama 20. Jadi kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0.10. Ini tuh untuk membuat dan mengonfigurasi subinterface bernama ya gigabit Ethernet 0/0/0.1 Nah, si angka 0.10-nya ini menunjukkan bahwa subinterface ini akan dimasukkan untuk VLAN 10. Nah, subinterface ini memungkinkan router menghubungkan beberapa VLAN melalui satu interface fisik dengan metode trunking. Tuh. Nah, oke, kalau sudah kita masuk ke encapsulation. Nah, jadi encapsulation ini mengaktifkan encapsulation atau penandaan 802.1 key pada subinterface dengan VLAN ID 10. Nah, protokol 802.1 key-nya ini adalah standar untuk tagging VLAN yang memungkinkan router mengenali dan memproses lalu lintas dari VLAN 10 pada subinterface ini. Encapsulation dot satu. Nah, kemudian dot satu key ini atau yang 802.1 key itu protokol standar IEEE yang digunakan untuk VLAN tagging pada jaringan Ethernet. Nah, protokol ini memungkinkan frame Ethernet membawa informasi VLAN yang memungkinkan perangkat jaringan mengenali dan mengarahkan lalu lintas sesuai VLAN yang sesuai. Dot satu key ini digunakan pada koneksi trunk untuk memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN berjalan melalui satu kabel fisik antar perangkat jaringan seperti switch dan router. Selanjutnya kita masukkan IP address.
192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, IP ini tuh nanti akan menjadi gateway bagi perangkat di VLAN 10. Dan kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0 titik 0/0.20 untuk ke yang VLAN 20-nya. Selanjutnya kita encapsulation juga dot 1i20. Kemudian kita atur IP address-nya. Ya, jadi IP address ini yang menjadi gateway bagi perangkat di VLAN 20 nantinya. Titik 2.1. 255. 255. Oke, kalau sudah kita exit. Nah, kemudian kita cek konfigurasinya. Kita show run. Nah, jadi ini untuk melihat semua konfigurasi dasar yang ada di router. Duh, nih. Duh, nih, udah dapat dilihat ya. Yang interface gigabit 0/0/0.10 ini udah IP address-nya ada. Ya, begitu juga yang di .20 juga. Oh, ini benar-benar semua konfigurasi dasar yang ada di routernya. Selanjutnya kita show IP interface brief untuk melihat IP di masing-masing interface. Nih IP address-nya. Selanjutnya kita show IP route untuk melihat tabel routingnya. Oke, kalau sudah, ini kita tes ping antara laptop dan komputer, kemudian bandingkan dengan percobaan sebelumnya. Nah, kalau di sekarang itu di ping itu sudah berhasil, pingnya berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kan tidak bisa nih RTO. Sekarang tuh sudah bisa karena terhubung dengan router. Karena ya balik lagi fungsi router itu kan untuk menghubungkan device yang berbeda gitu. Seperti itu. Baiklah, karena sudah selesai untuk testingnya juga sudah berhasil, maka cukup sekian video tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 3, yaitu virtual LAN atau VLAN, yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.